Pemirsa Intens Investigasi, tentu bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika perseteruan Nikita Mirzani dengan sang putri Laura Mezani bak sudah mencapai sebuah babak baru. Sejak Nikita Mirzani turun tangan langsung dan melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Ya, sudah dilakukan penjemputan dan kabarnya kini masih menginap untuk menjalani berbagai macam proses yang diharapkan dapat menenangkan hatinya pasca kejadian tersebut. Kemarin, sebuah kabar mengejutkan juga kembali terjadi, di mana Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmit rupanya kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Selain untuk menindaklanjuti pelaporannya, juga untuk membawa saksi baru yang kabarnya kali ini lebih meyakinkan dan mengetahui seluk-beluk semua hal ini terjadi sampai dugaan tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh terlapor kepada sang putri. Lantas, seperti apa pula komentar Nikita Mirzani setelah mendengarkan langsung kesaksian dari saksi yang dibawanya tersebut? Benarkah pula darah Nikita Mirzani pun semakin mendidih saat mendengarkan langsung kesaksian saksi tersebut yang kabarnya mengetahui dari awal sampai akhir tindakan luar biasa yang konon diterima putrinya tersebut. Lalu, seperti apa pula Nikita Mirzani yang angkat bicara terkait kondisi Loli pada saat ini? Benarkah sudah ada pertemuan di antara mereka, di mana Loli pun sudah mengakui kesalahannya? Sementara itu, setali tiga uang dengan kekesalan Nikita Mirzani sebelumnya. Baru-baru ini, Nikita juga diketahui terlihat sangat kesal dengan celotehan yang keluar dari mulut kuasa hukum seseorang yang dilaporkannya, yaitu Rasman Arif Nasution. Benarkah Rasman tidak takut dan akan menanti surat panggilan untuk kliennya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seolah tidak ada habisnya jika membahas perseteruan Nikita Mirzani dengan sang putri Loli. Ya, seperti diketahui, sudah melaporkan seseorang yang diduga melakukan berbagai tindakan tidak wajar kepada putrinya itu. Seperti diantaranya dijelaskan oleh Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, diduga melanggar beberapa pasal sekaligus. Kemarin, Nikita Mirzani didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmit pun kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan yang ternyata selain untuk menindaklanjuti memberikan keterangan tambahan juga untuk membawa saksi lainnya yang akan diperiksa terkait dengan pelaporan yang dilayangkan sebelumnya. Nikita Mirzani di hadapan awak media kembali buka suara bahwa saksi yang dihadirkannya tersebut bukanlah saksi sembarangan, melainkan seseorang yang cukup tahu banyak dan memiliki peranan penting dalam pelaporan yang sudah dilayangkannya tersebut. Maka tak ayal, Nikita sebelum menjalani persidangan pun juga yakin jika saksi yang dihadirkannya ini mampu menjadi titik terang dan semakin memperjelas pelaporan yang dilayangkannya. Alhamdulillah lancar semua. Insya Allah kalau nggak ada halangan besok visumnya sudah bisa diambil sama kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Nanti kalian tunggu aja Ibu Humasnya yang ngomong ya. Siapa? Ketemu tadi kan turun, kalian nggak ngeh ya? Nggak tahu lah, saksinya ada barusan. Barusan turun. Luar biasa deh. Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gua lindes deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi apa? Biar menjadi
proses hukum aja. Iya. Sadis. Itu saja cukup sampai di situ kalimat. Ini kuncinya double, banyak. Dia yang banyak tahu. Jadi dia yang banyak tahu. Jadi gini, ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung, bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Jadi ya itu yang dikatakan Niki. Dia begitu mendengar, ini kalau nggak ada hukum udah selesai nih. Saya pakai hukum sendiri ya. Ini saksi dari Rusia juga atau dari Indonesia, Bang? Dari Indonesia. Indonesia. Pak curhatnya Loli gitu jadi bilang Pak. Pak curhat. Ya. Artinya ini sama sekali tidak menyangka banget ini. Yang nggak nyangka bakal separah ini gitu. Nikita, seperti dijelaskan sebelumnya, memang tidak bisa mengontrol ekspresi kekesalannya, terutama saat awak media mulai membahas perihal gadget Loli, yang kabarnya di sanalah terdapat semua bukti yang pastinya berkenaan akan kejadian yang dilaporkannya tersebut. Meski begitu, ekspresi marah Nikita pun cukup terlihat menurun saat membahas putri sulungnya yang menurut Nikita telah ditempatkan di tempat yang aman atau safe place tersebut. Diceritakan oleh Nikita, ditempatkan di sebuah tempat dengan setiap harinya dipantau oleh psikolog dan pihak-pihak dari Komnas Perlindungan Anak yang memantau keadaannya setiap hari. Maka dari itu, kondisi sang putri yang mulai disebutnya dengan panggilan Laura ini pun sudah dalam kondisi yang membaik dan bisa mengontrol emosinya tidak seperti saat dijemput sebelumnya serta bisa diajak berbicara dengan baik. Lantas benarkah pula dengan kondisinya yang semakin membaik, Nikita pun berharap kelak sang putri bisa bercerita sendiri terkait dugaan tindakan tidak wajar yang diduga dialaminya tersebut. Baik. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat masuk ke pengadilan. Sekarang kan juga dia nggak bisa lihat TV, dia nggak megang handphone, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia harus tenang, ya Bang ya, harus tenang, harus mengendalikan emosinya dulu, baru nanti kalau kata orang dari rumah aman sudah oke, ya baru diadakan nanti pertemuan lagi gitu. Jadi di safe house ya Mbak Niki? Iya di safe house, nggak boleh siapapun, harus minta izin dari aku kan, masih di bawah umur. Sudah ketemu sama Kak Niki juga? Oh, aku juga belum, karena kan kemarin ketemu terakhir kan masih emosional gitu. Ya, diceritakan sebagai kondisi yang tidak wajar, Laura pada saat itu memang disebutkan diduga mengalami kondisi yang sempat berbadan dua dan diduga dihilangkannya lantaran hasutan dari seseorang yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani tersebut. Belum lagi berbagai hal lainnya yang diduga menimpa Loli yang membuat Nikita Mirzani pun akhirnya mengambil langkah tegas untuk melakukan pelaporan dan akhirnya berkelanjutan kepada penjemputannya yang dilakukannya di sebuah apartemen. Diduga apartemen yang disewa oleh sang buah hati selama ia tinggal di Jakarta pada saat itu. Maka dari itu, Nikita pun juga membantah tudingan yang beredar soal ia yang disebutkan melakukan penjemputan paksa terhadap putrinya tersebut. Menurut Nikita, semua sudah dilakukan sesuai standar operasional prosedur, di mana melibatkan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk ikut di dalamnya. Kalau ngomong dari hati ke hati tentu belum, karena kan kemarin kan emosinya masih belum bisa dikontrol ya kan, seperti yang kalian tahu. Ini juga harus diluruskan ya, tidak ada penjemputan paksa ya, kalian ini jangan pada, kadang-kadang yang bikin berita nih pada gitu ya, penjemputan paksa, nggak ada yang jemput paksa. Semua sudah sesuai sama SOP-nya, ada saya di situ, ada lawyer, ada abang juga gitu kan, jadi nggak ada penjemputan paksa. Terus kalau ditanya apakah sudah bicara dari hati ke hati, belum, karena emosinya belum stabil, masih butuh ditenangkan. Makanya kan setiap hari ini psikolog semuanya dari
dari Komnas Anak juga selalu datang, dan gue juga selalu ngecek bagaimana keadaannya hari ini, apakah sudah makan, apakah mau makan, pokoknya semuanya selalu komunikasi dengan baik sama orang yang jagain sekarang. Sementara itu, Nikita sebagai seorang ibu memang tidak menyangka jika semua kejadian itu seolah menjadi pelajaran bagi dirinya untuk menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi. Nikita pun mengaku cukup mengambil pelajaran dari kejadian ini dan juga untuk ibu-ibu di luar sana agar lebih menjaga buah hatinya lebih baik lagi, terutama lebih lagi jika anaknya adalah seorang anak perempuan yang masih membutuhkan peranan dari orang tua. Hanya kalau sudah lapang dada ya dengan Ya apapun yang terjadi ya sudah, ini pelajaran untuk Laura juga, ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Di balik kekesalan Nikita Mirzani untuk seseorang yang dilaporkannya itu, rupanya Nikita pun juga memendam kekesalan lain kepada seseorang dan kabarnya akan melayangkan pelaporan kepada sosok tersebut. Lantas, siapakah sosok yang dimaksud Nikita? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, seperti sudah diketahui, usai melayangkan pelaporan kedua kepada sosok yang diduga kekasih putrinya tersebut. Sebenarnya, niatan Nikita untuk melaporkan pria tersebut sudah terungkap pada saat Nikita tiba-tiba muncul di saat Rasman Arif Nasution tengah melakukan panggilan video dengan sejumlah awak media. Diungkap oleh Nikita pada saat itu bahwa laporan polisi kedua yang dilayangkan adalah terkait dugaan kekerasan terhadap putrinya dan juga video asusila. Sekarang kalau menurut saya kami akan fokus ke surat panggilan. Bagus. Adapun yang di Minggu depan kok surat adapun yang panggilannya datang dituduhkan kok. yang dituduhkan kepada Fadel itu 2. 1, dugaan melakukan kekerasan seksual. Yang kedua, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, melakukan dan atau menyuruh aborsi. Itu Nikita. Ya, yang ketiga Poin nanti yang ada dua lagi itu- tuh. Yang ketiga, yang keempat ada lagi. Anakku digebukin sampai memar-memar. Yang keempat ada video asusila. Banyak, tenang. Ya, tapi saya lihat di laporan polisi itu nggak masuk yang itu. Ya santai, satu-satu dong. Lagi kalau lawyernya lu gak bakalan juga gimana-gimana. Tenang. Satu Ya. dulu aja, udah itu aja dulu. Sementara itu, disinggung mengenai hal ini, Rasman dalam sesi video call dengan awak media kemarin memang menyampaikan jika ia tidak mengetahui persis maksud kedatangan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian kemarin. Apakah untuk memberikan keterangan tambahan atau kembali melaporkan kliennya. Namun, jika terbukti Nikita Mirzani telah menambahkan pelaporan untuk kliennya, baik dirinya maupun kliennya akan menanti dan menunggu surat panggilan untuk kliennya tersebut. Saya kurang tahu kalau urusan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang ke Polres Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, monggo. Kalau misalnya tidak membuat laporan baru, monggo. Mungkin
mungkin pasal apa lagi tuh yang dilaporkan. Ya kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see, tunggu dan lihat. Lalu kemudian terkait dengan klien kami mengatakan belum datang tuh ke Polres. Ya, pertanyaannya bagaimana mau datang, orang panggilannya belum ada? Ya kalau panggilannya sudah ada ya kita datang. Saya saja masih di Medan sekarang, urusan klien dan teman-teman gitu. Jadi jawabannya begitu. Di sisi lain, permasalahan ini tentu menarik banyak simpati publik, terutama pasca beredarnya video penjemputan Loli yang dilakukan Nikita Mirzani bersama beberapa pihak termasuk pihak kepolisian. Meski begitu, yang cukup mengejutkan, setelah tiga uang dengan permasalahan Nikita, ternyata ada selebriti lain yang juga memiliki permasalahan yang hampir serupa. Lantas, siapakah selebriti tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, jika membicarakan soal permasalahan ibu dengan anak perempuan yang masih beranjak dewasa, memang sering terjadi di tanah air. Pada dasarnya, seorang anak yang masih beranjak dewasa kerap memiliki pemikirannya sendiri dan terkadang tidak sejalan dengan orang tua mereka. Setali 3 uang dengan Nikita Indasari yang dijumpai oleh tim Intens Investigasi kemarin mengaku memiliki permasalahan yang hampir mirip dengan putrinya, di mana putrinya berusia hampir sama dengan Loli. Dengan bercucuran air mata, Indasari pun juga menuturkan saat melihat kejadian yang dialami oleh Loli seolah berkaca dengan kejadian yang dialaminya. Bedanya, sang buah hati pasca pulang dari sekolahnya di Amerika memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya. Semua terjadi karena Indasari mengaku kerap memberikan didikan yang begitu keras dan membebankan sang buah hati dengan berbagai macam kegiatan. Maka dari itu, Indasari pun memberikan pesan untuk Loli seperti berikut ini. Tapi alhamdulillah kalau anakku memang nggak sampai kos atau di usia yang 16 tahun nggak sampai kos, tapi dia memilih untuk tinggal sama ayahnya. Berat sebenarnya sama aja seperti Nikita ya. Hubungan antara ibu dan anak itu sebenarnya, apalagi anak gadis ya, itu kita berat banget kalau harus kehilangan anak gadis, kalau harus kehilangan anak perempuan. Jadi di sini ketika saya melihat Loli seperti itu, saya itu sedih. Saya seperti melihat Nikita itu seperti saya berkaca. Saya berkaca seperti kayak gini, oh iya, apa yang Nikita rasakan, aku rasakan. Ketika kita mempunyai anak gadis, harus kehilangan anak gadisnya. Apapun bentuknya. Kalau Nikita kan kehilangan anak gadisnya karena pulang dari luar negeri, dia memilih tinggal di luar. Kalau saya ketika pulang sekolah dari Amerika sampai Jakarta, anak saya memilih tinggal sama mantan suami saya. Berat banget. Saya seperti tekanan batin, harus ambil tarikan. Tapi kondisinya keluarga saya bilang mereka juga bapaknya sudah. Jadi pas ada lihat Loli seperti itu sama ibunya, saya cuma minta, Loli, ingat, ibumu sudah melakukan yang terbaik buat kamu. Ibumu sudah menyekolahkan kamu di luar negeri. Kamu dikasih hidup yang baik. Kalau kamu memang
pengen hidup seperti anak remaja yang lain, ada kebebasan, bisa kok dengan orang tua kayak gitu. Karena saya melihat Nikita Mirzani seperti melihat saya yang kehilangan seorang anak gadis kayak gitu. Jadi intinya adalah mohon kepada para anak perempuan yang memasuki ABG kayak gitu ya, apalagi dalam keadaan broken home, nggak punya ayah, maksudnya kita pisah orang tua, tolong hargai kami, hargai kita sebagai ibu, karena kita itu sebagai ibu dengan anak perempuan pasti batin kita dekat. Kalau dilawan, kalau ditinggalin, sakitnya minta ampun, sedihnya minta ampun. Jadi saya cuma bisa bilang sama Loli, baliklah sayang, karena ibumu biar bagaimanapun sayang banget sama kamu, pasti mau yang terbaik buat kamu, karena seorang ibu pengen yang terbaik buat anaknya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.